Hai guys, video kali ini gue akan membahas tentang 25 Golden Rules dari Peter Lynch yang dituliskan dalam buku Beating the Street. Menurut gue, 25 Golden Rule ini sangat menarik sekali dan penuh dengan investment wisdom. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Video kali ini adalah tentang 25 Golden Rule dari buku Beating the Street karya Peter Lynch. Rule pertama adalah like video ini untuk jadi kaya. Hehe, bercanda deh. Jadi, rule pertama, investing is fun, exciting and dangerous if you don't do any work. PR kita sebagai investor adalah selalu research, tanya ke diri sendiri apa yang masih belum gua ketahui tentang perusahaan tersebut dan research sebanyak mungkin. Rules kedua, your investing edge is not something you get from Wall Street expert. It's something you already have. You can outperform the expert if you use your edge by investing in companies or industry that you already understand. Jadi intinya adalah circle of competence. Gue udah sering banget bahas di video buku sebelum-sebelumnya. Poin utamanya adalah selalu beli saham yang kita bisa paham bisnisnya. Jangan beli saham yang analis rekomendasikan atau siapapun itu, even Warren Buffett. Rules ketiga, over the past 3 decades, the stock market has come to be dominated by the herd of professional investors. Contrary to the popular belief, this make it easier for amateur investor. You can beat the market by ignoring the herd. Gue udah selalu bilang guys di video sebelumnya, manajer investasi itu nggak sejago yang kalian bayangkan. Tonton video buku The Big Secret for Small Investor, buku Little Book of Common Sense Investing, dan buku Money Master the Game. Agar kalian paham kalau reksadana itu banyak yang gagal ngalahin performa indeks saham gabungan atau passive index fund. Banyak reksadana yang performanya jelek. Rules keempat, behind every stock is a company. Find out what it's doing. Ingat, kita beli saham itu, kita beli bisnisnya. Jangan kita beli saham karena spekulasi harga atau karena teman udah cuan 100% di saham itu. Mending buat sedekah aja daripada spekulasi. Banyak membantu orang itu dimurahkan rezekinya oleh Tuhan. Kalian bisa berdonasi di Yayasan Cacat Ganda, nomor rekening ada di sini. Dan semoga yang membantu itu diberikan rezekinya lebih banyak. Amin, amin, amin. Rules kelima, in long term, there is 100% correlation between the success of the company and the success of its stock. This disparity is the key to making money. It pays to be patient and to own successful companies. Kadang perusahaan rugi itu bisa lebih diminati investor daripada perusahaan untung. Tapi dalam jangka panjang, earning pendapatan perusahaan dan harga saham itu akan bergerak paralel. Di mana perusahaan yang cuannya terus bertumbuh, harga stoknya itu juga pasti akan naik. Rules keenam, you have to know what you own and why you own it. Kalau lu bilang alasan lu beli saham karena harga sahamnya akan naik, well, good luck bos, good luck. Lu harus punya alasan kenapa lu mau punya stok perusahaan itu. Lu harus tahu bisnisnya, lu tahu nggak pembukuannya, lu tahu nggak manajemen timnya atau kompetitornya siapa. Rules ketujuh, long shot almost always miss the mark. Bagi yang ngakunya ngerti dan paham perusahaan yang dibeli sahamnya, padahal dia spekulasi, hati-hati, kebanyakan biasanya gagal total. Rules ke-8, owning the stock is like having children. Don't get involved with more than you can handle. The part-time stock picker has time to follow 8 to 12 companies and to buy and sell shares as condition warrant. There do not have to be more than 5 companies in the portfolio at any one time. Investor cebong kampret yang pro diversification dan punya lebih dari 10 saham, dengerin Peter Lynch, 5 aja udah cukup bos, nggak usah kayak profesional manajer investasi. Rules ke-9, if you cannot find any companies that you think are attractive, put your money in the bank until you discover some. Nah, pasukan FOMO, jangan takut ketinggalan kereta bos. Kalau nggak diskon harga sahamnya, ya nggak usah beli. Rules ke-10, never invest in the company without understanding its finance. The biggest losers in the stock come from the companies with poor balance sheet. Always look at the balance sheet to see if the company is solvent before you risk your own money on it. Penting untuk kita, untuk membaca dan memahami laporan keuangan perusahaan yang kita mau beli sahamnya. Kita harus tahu apakah perusahaan ini sehat keuangannya atau diambang mau bangkrut, atau ada penipuan. Rules ke-11, avoid stock in hot industries. Great companies in cold and non-growth industry are consistent big winners.
Gue sudah bahas topik ini cukup detail di buku One Up on Wall Street. Kalian bisa lihat videonya ada di playlist buku investasi. Langsung check it out. Rule ke-12. With small companies, you better off to wait until they turn a profit before you invest. Perusahaan kecil itu rentan untuk bangkrut, apalagi yang belum menghasilkan untung. Jadi lebih baik untuk kita berhati-hati daripada kita hilang duit kita. Rule ke-13. If you are thinking about investing in a troubled industry, buy the companies with staying power. Also, wait for the industry to show signs of revival. Buggy whips and radio tubes are troubled industry that come back. Hati-hati aja kalau mau investasi di industri yang sedang menurun. Jika kita mau investasi di industri yang sedang menurun ini, beli perusahaan yang bisa survive dan tunggu sampai ada tanda-tanda kalau industrinya mau pulih kembali. Rule ke-14. If you invest 1,000, all you can lose is 1,000. But you stand to gain 10,000 and even 50,000 over time if you are patient. The average person can concentrate on a few good companies while the fund manager is forced to diversify. By owning too many stocks, you lose this advantage of concentrations. It only takes a handful of big winners to make a lifetime investing worthwhile. Jadi kalau mau cuan besar, sabar. Dan lagi juga sudah gue bilang, kalau manajer investasi itu lebih banyak disadvantage-nya dalam investasi di pasar saham. Kalau kalian nggak percaya, kalian tonton video buku The Big Secret for Small Investor. Itu buku bagus banget, linknya ada di playlist buku investasi. Rule ke-15. In every industry and every region of the country, the observant amateur can find great growth company long before the professional have discovered them. Jadi, investor cebong kampret macam kita itu punya keuntungan langsung sebagai pelaku bisnis di industri tersebut atau sebagai pemakai produk di industri tersebut. Gue ambil contoh, sebagai importir, gue susah dapetin kontainer karena supply-nya sedikit. Gue langsung beli saham perusahaan freight forwarder sebelum analis atau manajer investasi itu sadar kalau kekurangan supply itu akan memicu kenaikan harga kontainernya, yang udah pasti akan meningkatkan profit margin dari perusahaan freight forwarder. Rule ke-16. A stock market decline is as routine as January blizzard in Colorado. If you are prepared, it cannot hurt you. A decline is a great opportunity to pick up the bargains left behind by investors who are fleeing the storm in panic. Jadi, seringkali investor itu tidak siap kalau pasar saham itu turun. Investor itu seringkali kira kalau pasar saham dan ekonomi itu akan selalu naik terus. Enggak, bro. Pasar saham dan ekonomi pasti akan turun cepat atau lambat. Saat pasar saham turun, itu sebagai value investor, kita harusnya senang karena kita bisa beli mobil, ibaratnya beli mobil BMW dengan harga bajai. Rule ke-17. Everyone has the brain power to make money in stocks. Not everyone has the stomach. If you are susceptible to selling everything in panic, you got to avoid stock and stock mutual fund altogether. Organ tubuh terpenting dalam investasi pasar saham itu bukannya otak, tapi perut yang kuat. Perut yang kuat untuk nahan naik turunnya harga saham. Kalau lu punya kemungkinan untuk panik menjual saham ketika harga sahamnya turun, atau lu nggak tahan dengan volatilitas dari harga saham, lebih baik lu jangan investasi di pasar saham atau reksadana pasar modal. Rule ke-18. There is always something to worry about. Avoid weekend thinking and ignore the latest dire prediction on the newscaster. Sell a stock because the company's fundamental deteriorate, not because the sky is falling. Jadi intinya, sekarang ini dunia bisa akses informasi dengan sangat mudah. Dan seringkali berita di media itu membuat kita lebih cepat khawatir atau punya persepsi negatif. Berita di media seringkali mempengaruhi keputusan kita untuk menjual atau membeli saham. Ingat, penting ini. Keputusan untuk menjual atau membeli saham itu harus berdasarkan dari fundamental perusahaan, bukan karena saran analis di artikel atau saran YouTuber finance atau teman lu atau siapapun itu. Rule ke-19. Nobody can predict interest rates, the future direction of the economy or the stock market. Dismiss all such forecasts and concentrate on what's actually happening to the companies in which you have invested. Jadi, jangan kita coba prediksi suku bunga di masa depan, jangan kita prediksi ekonomi di masa depan, jangan juga kita prediksi pasar saham di masa depan. Nggak ada yang bisa prediksi secara akurat selain Tuhan. Jadi, fokusin pikiran kita ke situasi dan kondisi yang terjadi di perusahaan yang kita beli sahamnya. Rule ke-20. If you study 10 companies, you will find one for which the story is better than expected.
If you study 50, you will find 5. There are always pleasant surprises to be found in the stock market. Companies whose achievements are being overlooked on Wall Street. Setiap kali kita riset 10 saham, itu biasanya akan ada satu perusahaan yang terlihat bagus. Biasanya, ada saham perusahaan yang bagus yang terlewatkan oleh investor profesional, dan kita masih punya kesempatan untuk beli harga sahamnya di harga yang murah, sebelum harga saham perusahaan itu naik setelah dibeli oleh para profesional investor. Rule ke-21, if you do not study any companies, you have the same success of buying stocks as you do in poker games if you bet without looking at your cards. Kalau kita mau beli saham tanpa pelajari dulu perusahaannya, itu sama aja kayak kita berjudi dengan kemungkinan menang 1/100. Rules ke-22. Time is on your side when you own shares of superior company. You can afford to be patient. Even if you miss Walmart in the first 5 years, it was a great stock to own in the next 5 years. Ketika kita beli saham perusahaan yang punya growth dan fundamental yang bagus, kita tinggal duduk manis aja nungguin harga sahamnya naik. Rule ke-23. If you have the stomach for stocks but neither the time nor the inclinations to do the homework, invest in equity mutual funds. Here is the good idea to diversify. You should own a few different kinds of funds with managers who pursue different style of investing, such as growth, value, small companies, large companies, and etc. Investing in 6 of the same kind of fund is not diversification. Jadi, kalau lu punya perut yang kuat untuk tahan volatilitas dari harga saham, tapi lu nggak punya waktu dan niat untuk research, lu bisa berinvestasi di reksadana atau ETF. Berikut adalah ide diversifikasi, di mana kita harus punya beberapa reksadana yang berbeda jenisnya, seperti growth, value, small cap, big cap, dan lainnya. Investasi di 6 reksadana dengan jenis yang sama, misalnya jenis growth, itu bukan diversifikasi namanya. Rules ke-24. Among the major stock market of the world, the US market ranks 8 in total return over the past decade. You can take advantage of the faster growing economies by investing some portion of your assets in overseas fund with a good record. Investasi di pasar saham yang ekonomi negaranya sedang bertumbuh pesat bisa menjadi opsi untuk menambah keindahan portfolio kita. Kita bisa menyisihkan dana untuk beli reksadana atau ETF yang ada investasi di negara lain yang ekonominya sedang booming. Rules ke-25. In the long run, a portfolio of well-chosen stocks and or equity mutual fund will always outperform a portfolio of bonds or money market account. In the long run, a portfolio of poorly chosen stocks will not outperform the money left under the mattress. Ini lucu nih. Dalam jangka panjang, portfolio investasi yang dipilih dengan hati-hati dan pertimbangan yang baik akan mengalahkan obligasi atau instrumen investasi pasar uang. Sedangkan, portfolio investasi yang asal-asalan atau abal-abalan itu nggak akan bisa ngalahin uang yang disimpan di bawah ranjang. Gila. Video ini bukanlah saran finansial, melainkan dibuat untuk entertainment semata. Kalian bisa baca buku sendirinya untuk lebih detailnya, dan jangan lupa untuk di-like, subscribe, nyalakan itu notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!